Hai teman-teman, mungkin kali ini agak berbeda ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang Braille, kali ini aku akan sharing info tentang sebuah beasiswa. Siapa sih yang nggak pengen dapat beasiswa, apalagi beasiswa ke luar negeri? Tapi seringkali kita terkendala dengan masalah bahasa. Karena biasanya sebagian besar beasiswa ke luar negeri itu mensyaratkan kita untuk memiliki skor minimum untuk IELTS ataupun TOEFL. Untuk mendapatkan nilai tersebut, tidak semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Tapi tenang aja, karena sekarang ada sebuah beasiswa yang bernama ELTA atau English Language Training Assistance. Sebuah beasiswa yang diberikan dalam bentuk bantuan pelatihan bahasa Inggris untuk calon pelamar beasiswa Australia Award yang belum memenuhi syarat minimal IELTS 5,0 atau TOEFL 500. Yang pertama tentu kalian harus sudah menyelesaikan pendidikan S1 karena nanti kalian akan diminta untuk mengumpulkan ijazah kalian. Dan perlu diingat kalau ELTA ini khusus untuk teman-teman yang ingin mendaftar program master atau S2. Kemudian yang kedua adalah memiliki IPK minimal 2,75 dengan skor maksimal 4,0. Buktikan dengan transkrip akademik kalian. Lalu tidak sedang atau sudah menyelesaikan pendidikan S2, karena perlu digarisbawahi kembali kalau ELTA ini untuk mendaftar beasiswa S2 ya atau master. Jadi buat kalian yang sudah memulai kuliah S2 atau bahkan sudah selesai, itu sudah tidak berhak lagi untuk mengikuti ELTA. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bahasa Inggris setara dengan IELTS 4,5 sampai 5,0. Terus gimana nih kalau aku misalkan belum pernah ikut tes IELTS? Apakah harus tes IELTS dulu untuk bisa mendaftar ELTA? Tidak ya teman-teman, karena nanti pada tahapan seleksinya akan ada placement test atau tes tertulis yang akan mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian. Apakah sudah setara dengan 4,5 sampai 5,0 IELTS atau belum? Timeline pendaftarannya itu kapan sih? Well, jadi untuk seleksi yang pertama atau seleksi bobot aplikasi atau nama lainnya seleksi administrasi itu dimulai sekitar bulan April sampai Mei di setiap tahunnya. Kemudian untuk seleksi yang kedua atau seleksi tertulis, jadi nanti setelah kalian lolos di tahap pertama akan ada pemberitahuan untuk undangan seleksi tahap kedua. Nah, seleksi tahap kedua ini dilaksanakan sekitar bulan Juli sampai Agustus di tahun yang sama. Yang ketiga yaitu seleksi wawancara. Seleksi wawancara dan seleksi tertulis ini dilaksanakan sekaligus ya. Jadi, setelah kalian seleksi tertulis, kalau lolos langsung seleksi wawancara. Keduanya ini dilaksanakan secara luring atau langsung. Kemudian yang terakhir untuk pelaksanaan kursusnya ya, itu sekitar bulan September sampai Desember. Sebenarnya targetnya atau sasarannya siapa sih yang boleh mendaftar? Apakah semua orang boleh? Tentu ada ketentuannya dong. Jadi yang boleh mendaftar adalah pemegang KTP untuk daerah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara, serta disabilitas dari seluruh Indonesia. Lalu pertanyaannya, gimana nih kalau misal aku berasal dari daerah target tadi tapi sekarang bekerja di luar provinsi tersebut, apakah boleh mendaftar? Tentu boleh, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Jadi kalau kalian berasal dari luar daerah tadi tapi bekerja di daerah yang menjadi target ELTA, kalian tidak bisa mendaftar. Apa sih kira-kira yang bisa kita dapatkan? Jadi, semua kegiatan ELTA yang berlangsung secara luring atau tatap muka
itu ditanggung oleh penyelenggara, termasuk untuk tiket pesawat, untuk akomodasi, itu semuanya ditanggung. Jadi kita intinya tinggal fokus belajar. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat, terutama buat kalian yang tertarik mendaftar beasiswa ke Australia. Tetap semangat!